Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang padamu saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah, Roh Kudus urapi kami, buat kami mengerti, memahami, dan mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, beritakanlah kabar kebangkitan Kristus. Matius 28 ayat 7 menulis, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang pertama kali mengabarkan tentang kebangkitan Yesus Kristus? Apakah para murid-murid Yesus? Bukan. Alkitab menyatakan bahwa yang menjadi pembawa berita tentang kebangkitan Yesus adalah malaikat Tuhan sendiri yang wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Matius 28 ayat 3. Mengapa demikian? Karena kematian Tuhan Yesus di Golgota telah menggoncangkan iman para muridnya, sehingga mereka pun melepaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembawa kabar baik atau Injil. Ada yang kembali ke profesi semula sebagai nelayan, dan ada pula yang menyembunyikan diri. Itulah sebabnya Tuhan mengutus malaikatnya memberitakan kabar sukacita ini. Dan kalau malaikat yang menyampaikan, sudah tentu beritanya adalah benar. Jadi tidak ada alasan untuk ragu, apalagi tidak percaya. Kubur yang kosong adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian bukanlah rekayasa atau dongeng 101 malam, melainkan sebuah kebenaran. Ini adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 17 ayat 22-23 menulis. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada janji firman-Nya yang tidak Dia tepati. Kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Maut dan kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Ini adalah berita sukacita besar bagi orang percaya. Sebab apabila Tuhan Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah iman kepercayaan kita dan sia-sialah pemberitaan Injil di muka bumi ini. 1 Korintus 15 ayat 17-18. Dan inilah pesan Tuhan kepada kita, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Matius 28 ayat 10 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan yang pasti, dan kabar sukacita ini harus kita beritakan kepada dunia. Sudahkah kita melakukannya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Mampukan kami menjadi pemberita-pemberita kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus setelah kematian. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Mampukan kami, Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa juga untuk setiap para pendengar saat ini, yang sakit diberikan kesembuhan, yang berbeban berat dan letih lesu diberikan penghiburan, yang bergumul dengan permasalahan, Tuhan berkati, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan mampukan bangsa kami untuk tetap terus berdiri di tengah krisis-krisis yang terjadi di dunia ini. Beri hikmat kebijaksanaan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.